kemarin di Sukabumi ada yang protes saya. Sukabumi, Jawa Barat. Ustadz, apa enggak salah tuh? Loga mah. Tidak apa-apa Ji, loga kak dari Jakarta. Iya. Yang salah untuk penangantar jika sampai di bandara motor kis setengah mati kayak di Pak loga kak. Bangkin aja nonjok nak kena kaki lo di atas kaki gue. Angka nama menonjok kacilaka. Salona. Tidak apa-apa Ji, bau ki loga silahkan urusan ta. Tapi kalau sama Makassar ki jantung mah kayak loga. Kayak kemarin temanku sama-sama ke Jakarta. Sekalina di atas pesawat loga ki. Nah karena teman-teman sekarang nih sih kita sudah mendarat di Jakarta. Kita harus tinggalkan logat Makassar, kita harus logat Jakarta. Sampai di hotel ketemu kan lagi di hotel. Loga ki minaungi bahasa Makassarana. Nah karena nabu ya gan, nah cari ke teman, nah bilang itu teman-teman pada kemana ngaseng sih? Nah bilang Tommy temannya tuh satu nggak tahu tuh mak golok kali, bugi si anjay ya. Bukan tiap lalu mau kode biasa ya mau kaparanu ji Makassar de gayaan aja. Protes kinakan Ustaz, apa enggak salah tuh doa yang disampaikan? Karena salah bagaimana? Nah karena Ustaz yang disampaikan itu Rasulullah menganjurkan dibaca di tahiyat awal. Kebetulan di Jakarta, kalau saya ke Jakarta itu bukan oleh-oleh pakaian yang saya bawa, saya ngimbok kubali. Kubuka akan kitab, nah ini kitabnya. Rasulullah menganjurkan dibaca di tahiyat akhir sebelum bersalam. Apa doanya Pak Ibu? Rasulullah mengatakan Allahumma a'inni. Ini biasa didengar, biasa dihafal lagi. Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah. Saya memohon kepadamu agar hati saya ini selalu ingat kepadamu ya Allah. Kita memohon kepada Allah agar hati tidak pernah lupa kepada Allah. Kayak ini bahayanya Bu, kalau hati ini lupa kepada Allah. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Zuhruf ayat 36-37, Allah berfirman, siapa yang lupa kepada Allah di harinya itu, maka dia akan bersama syaitan dan syaitan itu ampak lingu-lingui menyesatkannya. Ini yang kita takutkan. Dan kapan hati lupa kepada Allah bisa lebih keras daripada gunung. Gunung saja tunduk kepada Allah, gunung malaki mangir ya Allah Ta'ala, apatah lagi kita ini manusia. Sepantasnya lah, seharusnya lah takut, setakut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya sampai saya katakan gunung saja tunduk kepada Allah? Pak Ibu, di surah Al-Hasyr 4 ayat terakhir, ditahu surah Al-Hasyr Ibu? Tahu Ibu? Bukan wal asri, ini Al-Hasyr 4 ayat terakhir. Apa bunyinya di situ? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apa kata Allah? Seandainya Al-Quran saya turunkan kepada gunung, gunung itu akan sujud, akan tunduk, akan hancur, akan terpecah belah saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung saja tunduk, gunung saja hancur lebur saking takutnya kepada Allah. Angapa nyo katir patau na jika matina nama Allah Ta'ala. Lur yang hadir ini kita minta Pak Ibu agar hati kita kan nyamantongnya pun lagi masak Ibu. Bu, kalau kita ingat kepada Allah, masak mau meletus kompor tak tidak bakalan meletus. Iya, lagi masak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nyamantongi. Anak tani patuing Ibu. Subhanallah kaki mai ibu-ibu kamar-kamar nih pendengar anak nanti karena subhanallah kelakuan si kucing garong teka mana nata kelakuan na kucing garong jadi salah sambaran ini karak musuh lompo naik jadi pejabat gimana di negara na karak musuh ngasing kelakuan kucing garong na acara
Enak ibu, lagi duduk-duduk kita zikir kepada Allah. Subhanallah. Kita sama-sama bu, mumpun Ramadan, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali lagi bu, sama-sama. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enaknya bu, perasaan lega, hati menjadi lapang, hati menjadi tenang. Ibu, yang membuat kita bahagia sebenarnya bukan pangkat, kedudukan, bukan harta, bukan kecantikan, bukan kegagahan. Yang membuat kita tenang, Allah sendiri berjanji, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi lapang ibu. Seandainya kapan pangkat, kedudukan atau kecantikan, kegagahan yang membuat kita bahagia ibu, Dewi Persik tidak bakalan cerai. Dan aja keluarganya Dewi Persik. Karena sih, apakah lagi yang dicari Dewi Persik ibu? Penghormatan luar biasa nih penghargaannya. Apalagi kecantikan, siapa bilang Dewi Persik tidak cantik? Kegagahan Saiful Jamil, siapa yang bilang tidak gagah Saiful Jamil? Harta, mobil, rumah banyak, tapi apa yang dia cari? Demi Allah tidak bakalan mendapatkan ketenangan kalau tidak kembali pada Al-Quran, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya itu bu, kalau dia ingat kepada Allah, duduk kita ingat kepada Allah, baring-baring kita ingat kepada Allah, berjalan kita ingat kepada Allah. Ibu, besok lusa ada masalah itu pasti Allah akan berikan solusi. Kan Allah sendiri berjanji, ingatlah aku ketika engkau senang, dan saya akan ingat engkau ketika engkau susah. Jadi kalau ada masalah ibu, ingatnya kepada Allah, mengadunya kepada Allah. Bu, mohon maaf, misalnya suami tak takut selingkuh, mengadu kepada Allah. Yang kita datang ke jampi-jampi bilang, dukun ramal kasih tahu saya dulu jampi-jampi tak supaya suamiku tidak selingkuh. Mana nasari kisi karung butena nan jari. Ngadunya kepada Allah. Sama ibu kalau ke Jakarta kak, lampa mari Jakarta nantar jak nyonyaku deng kanan sampai di pintu rumah ji. Kadeng kanan pak dengan nah. Nah kan anak lampa makin desandre, kade sandre kepada dengan angko gang. Harus mentonya dapat dengan kalau Makassar tidak boleh tidak, dan itu sunnah Rasulullah. Rasulullah kalau panggil ke istrinya, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan pipinya, nyaman nah. Nak panggil ki dengkanan, nak kenapa desandre, si nyaman nah. Kalaupun tidak ada pak dengan, cari yang identik dengan dirinya bu. Pak, kalau tidak ada pak dengan istri tak cari yang identik. Nia lesum pipi, nah panggil ki selesum pipi. Panggil begitu pun apa yang tidak ada nunya pak ibu, cari yang identik dengan dirinya. Cari yang identik dengan dirinya. Tiap makin karena identik dirinya puknya ki benin tanu karena puknya. Salah sedikit dan akan apa donggo? Ada. Joani ya kapak besirang. Nah kan anak lampa maki desandre ku kan anak lampa mah. Nah kan aku doakan ki. Tapi itu hari-hari tiap malam bahkan kala-kala ke salat tahajudnya nyonyaku berdoa kepada Allah. Dan setiap sampai kayak di Jakarta, setiap melihat ke cewek yang cantik, kulihat mi Gita, kulihat mi Eni apa dan lain-lain sebagainya, sangin tanjana nyonyaku, tanjana dengan kanan ku cini. Bukan makna sana doti-doti nyonyaku. Bukan la ilaha illallah. Ibu nak singin tuh deh. Sampai di rumah aku tanya ki, deng kanan ni doti-doti anjo, bukan ngape kak. Nah bilang setiap lihat ke cewek yang cantik, pasti mukamu kulihat di situ, langsung isuji syukur. Nah bilang alhamdulillah, doaku diterima oleh Allah.
Aku bilang, apa kau doa anu? Nah bilang, kalau keluar maki dari rumah itu berdoa, ya Allah, atau sholat tahajud kak, selamatkanlah suamiku sampai di perjalanan, sampai di tujuannya, pulang juga dengan selamat ya Allah, walaupun tidak bawa apa-apa ya Allah, yang jelas bawa ki amplop ya Allah. Salah ini ketanya nyepare. Walaupun tidak bawa apa-apa ya Allah, yang jelas selamat sampai ke rumah ini ya Allah. Pun kalau dia melihat cewek yang cantik, biar mina tatap ya Allah, yang jelas hatinya tertuju kepada aku ya Allah. Dingnya mana pun akan manja ibu. Jangan maki datang ke dukun ramal, Pak dukun kasih saya dulu jampi-jampita supaya istriku tidak selingkuh. Jangan maki, mintanya kepada Allah, ngadunya kepada Allah. Ada barang tak yang hilang ibu, jangan maki datang ke dukun ramal. Cincin tak hilang, jangan datang ke dukun ramal. Kerbau tak hilang, jangan datang ke dukun ramal. Jangan kitiri mamaku. Mau maaf saya cerita ini bukan saya jelek-jelek ke mamaku, tapi ini jadi contoh jangan sampai. Dan alhamdulillah sekarang mamaku tobat nih. Kerbaunya 2 minggu mi hilang nah masih datang ikut dukun ramal. Nak kepen gandengi. Oi masalahna malah kata nasare duit nah. Pulang nggak dari pesantren Sultan Hasanuddin ke per bulan-bulanan itu belum pak jadi ustad. Iyo gang. Pas ka pulang na bilang sandre ku kana ye na kana gandeng rumah ri dukun ramal. Aku bilang mama jangan maki mama karena bilang ustadku siapa yang mendatangi dukun ramal na percaya apa na bilang 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Na kana irki kuas sing kana talas iji tedongku. Ku gandeng Tommy katanya apa motorku jadi ku gandeng sapi dai. Batu menjeng bawa mie beras 4 liter, bawa mie kelapa dengan gulanya, bawa mie rokok, bawa mie uang 50.000. Kayak amin juga 50.000 dulu tahun 96. Bawa mie apa lagi? Banyak sekali nak bawa mie lilin, bawa mie kemenyam 4 dupang. Dan semua mie. Batu menjeng nak kana 4 dukung, nak kana apa? Nak kana kerbauku ini 2 minggu mie hilanna. Mau ku tahu masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup masih ku cari ki, tapi kalau mati mi ku ikhlaskan mi. Ini Pak Dukun talit-talit kantongi, nambil mi baskomnya yang berisikan air nampana ciniki. Oh ini kerbaumu masih hidup atalla saija apa nyuku cini ilalang tena panani sambalen ne kan beru le pa mana nakana momakku la kiamat tujing ilino nakana ngapa nak kiamat lino nakana katedon lagi tedongku. Kerbauku kerbau jantan kenapa bisa melahirkan? Nabila mi dukun ramal kan, kenapa ton tidak bilang kau dari tadi kalau kerbaumu kerbau jantan? Nabila malu maki, bawa mi tu pulang anu semua. Nak iji saya sangat bintingin motor ya, kau kan ada, nabalas ya. Jadi ibu mengadunya kepada Allah. Setiap permasalahan itu mengadu kepada Allah. Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah saya akan kabulkan. Pun besok lusa Pak Ibu kalau berdoa belum dikabulkan, Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, Ista'inu bis, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Ibu kalau dekat kita kepada Allah, apa saja yang kita minta Allah berikan. Iya, sama tonji misalnya dekakak dengan ayahandaku ketua DPRD, aku panggil jaya handaku saya, kesering kak sama-sama ceramah. Misalnya dekat kak sama beliau, biar tidak ada masalah aku datang jak silaturahim ke rumah beliau. Atau paling tidak kalau tidak datang ke rumahnya, ke SMS ki, Pak ayahanda bagaimana kabar tak sehat ya ki, bagaimana ibundaku ya baik janat tak sehat semua ji, kudoakan ki dari jauh di, pasti jawabannya ayahanda mengatakan iya terima kasih banyak dek ya, terima kasih banyak. Nah itu kalau dekat ki. Besok lusa punya masalah datang ki sama beliau tidak mungkin nak lihat-lihat ki. Datang ayahanda, nak bilang apa nak, lanjut ke ini S2 nak tidak ada pembayaranku, bisa kau pinjam. Pasti nak bilang bisa jina pinjam maki tapi urangi bayar lah. Kan seperti itu kalau dekat ki sama dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, kita ingat kepada Allah ketika kita senang, kita ingat Allah akan mengingat kita ketika kita susah, menghadap kepada Allah. Ya Allah saya punya kesusahan, pasti nak ciniki ki Allah Ta'ala. Oh kodong rajinan tu suju meri nak kesari. Itu kalau dekat dengan Allah coy. Lur yang hadir ya insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa mi? Aku tanangku jam. Tenang kan dalam Maria. Pak bagaimana Pak? Lanjut. Ibu terus. Bisa Tommy jadi tukang parkir.
tukang parkir gaji untuk kana turkus. Lur yang hadir, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Apalagi doanya? Jadi Bu, kita memohon kepada Allah agar hati tak selalu ingat kepada Allah. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Bencana akan tidak jadi turun kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa lanjutan doa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, jadikanlah hati saya ini selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kan sekarang banyak-banyak orang tidak bersyukur kepada Allah. Ia pun anak-anak syukuruki pun najai duit. Nah, dia tidak pernah mensyukuri yang namanya kesehatan. Kesehatan jauh lebih penting daripada harta. Biar banyak harta tak ibu, pak, kalau sakit-sakitan bagaimana kira-kira? Bisa tidak dinikmati mobilnya? Bisa tidak dinikmati uang tak? Tidak bisa. Mau kita makan ini, nah bilang jangan kau makan ini, jangan kau makan ini karena pantangan nih. Mau kita makan itu, nah bilang tidak boleh. Mau kita makan nasi, nah bilang jangan kok karena kena penyakit ini. Nih, mana jadi doi? Yang paling penting kita harus syukuri kesehatan yang Allah berikan. Pak Ibu, yang harus juga kita syukuri ini hidung, ini mata, itu nikmat dari Allah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tiru itu yang dalam majalah Hidayatullah aku baca tahun 1996 kalau tidak salah. Ada orang kaya di Makassar, orang kaya ini anak-anak pe-nya ki. Ini kan hidung pemberian Allah, bukan pemberian orang tua. Seandainya barangkali pemberian orang tua, barangkali hidungku tidak poknya seperti ini. Pasti gambar kak. Anjol lagi. Ini pemberian Allah. Akhirnya apa? Nah bilang ya, motongi kuliah anakku deh kayak artis supaya mancung-mancung hidung, namanya operasi di Makassar. Operasi 1 minggu setelah operasi gatal lagi, gatal. Nah bilang dok, kenapa ini hidungku gatal? Nah bilang oh la asilolo mau tumbuh daging baruna. Minggu berikutnya pergi lagi konsul, dia bilang dok semakin gatal ki, diperiksa ternyata sudah ada ulatnya. Ini kan pemberian Allah. Mata pemberian Allah. Kira-kira ente kamu punya mata yang boleh andrini rianua. Kira-kira laku kacamata ya. Itu. Dirujuk ke Jakarta, sampai di Jakarta begitu tonji prosesnya tidak bisa ditangani sama dokter. Gatal tonji akhirnya berulat. Dikirim, dirujuk lagi kalau bukan Singapura, Amerika. Sampai di Amerika tidak bisa ditangani. Nah bilang tidak ada hidungna. Nah, ini kan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, saya akan tambahkan nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmatku, tunggu-tunggu azabku kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah, coy. Iya. Bu, setelah pulang ke rumah buka surah As-Saba. Surah As-Saba itu diabadikan dalam Al-Quran. Ini negeri Saba. Negeri Saba ini negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat tentram. Sampai-sampai ada mufassirin mengatakan ini negeri Saba adalah sebahagian kecil taman-taman surga yang diperlihatkan Allah kepada manusia. Ada kebun-kebunnya ibu, setiap ada pepohonan yang tumbuh pasti buahnya manis. Dan kalau mau ki itu buah-buahannya cukup dalam hati tak mengatakan mau ku itu pohon buah kelapa ya, itu pelan-pelan jatuh kayak kapas. Makanya mufassirin mengatakan ini sebagian taman-taman surga yang diperlihatkan karena cukup hati yang berbicara. Coba. Tapi apa yang terjadi? Karena penduduk negeri Saba tidak mensyukuri akan nikmat Allah, banyak orang yang berbuat maksiat, akhirnya Allah mendatangkan banjir. Banjirnya itu negeri Saba tenggelam. Yang dulunya pepohonan itu manis buahnya jadi pahit, banyak orang yang meninggal, padahal cuma satu tuntutan Allah kepada manusia. Allah tidak pernah mengatakan napas yang kau hirup tiap hari tiap malam bayar pajaknya sekian. Allah tidak pernah mengatakan mata yang engkau kedipkan tiap hari tiap malam bayar sekian pajaknya. Allah tidak pernah berkata demikian. Cuman Allah menuntut kepada kita, syukuri apa yang saya berikan kepadamu. Cuman itu. Yang ketiga, persingkat nih Pak Ibu, karena Pak Sitomi kerok-kerokku sikat dor itu makipun nebitisiku kador mi ketika cikurut takador enggak peneru jaki membo sa gente 90 ruah ceram sa gente 90 ruah ero jaki peneru jaki membo maikat kena kelamote ya nah itu lamantang.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah ibadahku baik dan engkau terima. Ibu, mohon maaf, tidak semua ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Kita sholat mau dipuji, pahalanya sholat tidak diterima oleh Allah. Kita bersedekah mau dipuji, pahala tidak diterima oleh Allah. Ini ibadah, tapi belum tentu ibadah tak diterima. Puasa di bulan Ramadan, ibu, anggapan tak setelah keluar dari bulan suci Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir, kertas yang kosong, tapi belum tentu. Kan selama ini, ibu, kita puasa, yang kita jaga makan, tidak makan ki, tidak minum ki, tidak sengaja ki muntah, tidak sengaja ki berhubungan badan. Tapi kapan sengaja ngasengi, kapan tahu? Ini yang keempat kah? Ya. Tidak muntah, tidak berhubungan badan. Ini yang setengah mati kita jaga. Kemudian tidak berniat untuk berbuka. Ibu, berniat untuk berbuka itu pahalanya puasa kita sudah batal. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya dikatakan berniat untuk berbuka itu sudah batal. Contohnya, mau pergi di mall, di sentral, siang bolong, natanya kianata, mak mau kemana ki mak? Nama mak sentral, nah iya naga peturere ki mak, nah bilang ya pun aku tahangi puasa, engkau pun nak buka. Ini berniat seperti ini sudah batal puasa ta. Itu menurut dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Ini yang setengah mati kita jaga, tapi kita tidak pernah jaga yang membatal, yang menggugurkan pahala puasa. Puasa sah, tidak ada kalata, tidak bolongi puasa tapi pahalanya tidak dapat. Kira-kira bagaimana kalau setengah mati ki njamar di kantor bupati, nanti gaji ki, kan capek namanya. Salah sedikit ini karena capek deh. Itu. Ini yang setengah mati kita jaga. Katanya ben puasa, tapi gosipnya jalan. Nih. Sudah salat subuh, pergi jalan-jalan subuh, sudah itu tidur ki sampai jam 12. Bangungi untuk salat zuhur, mandi, baru salat zuhur. Mau tidur lagi, tidak mau terpejam matana. Nah telepon ya gan atau SMS kayak datang ke dulu gang cari ki kutuku. Datang tomi temanna. Mulai minjuri. Oh iya anu ribangi ya. Mat tarawih la ilaha illallah samudrana. Nasi samudra sakuluna Muhammadur Rasulullah. Ane kate biasa kamaya. Tapi jonjir ampi balakku ibu. Jonjir ampi balakku biasa kamaya, tapi alhamdulillah rini tahu apa di kamatonji. Ini kan ada bajiki. Kan seperti itu. Baru ingat Pak Ibu, dosanya kepada Allah itu gampang ji. Ini waktu saya jalan-jalan ke majelis zikirnya Ustadz Arifin Ilham, tapi agak susah ditiru suaranya Ustadz Arifin Ilham, Bu. Iya, kalau uje ji bisa ditiru sedikit. Bagaimana kalau uje, Bu, ceramah? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kalau uje. Kalau Senuding MZ, hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengandalian diri. Masih banyak saudara-saudara kita berada di bawah garis kemiskinan. Kalau bulan ini kita diberikan kuluasan rezeki, jangan lupa di sana ada anak yatim, orang tua jompo, janda-janda kembang yang harus dinikahi. Salah. Itu kalau Senuding MZ. Kalau Aagim bisa tunjak. Biasa pernah dengar ki Agim ceramah toh agak bandrelu gitu, pendek lidana. Jadi kalau Agim, hadirin Bapak Ibu, kalau hati bersih pikiran tenang. Betul tidak Bapak Ibu? Menyanyi mi Agim, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah suami, jangan-jangan menikah lagi. Itu kalau Aagim. Kalau Gus Dur lentongi. Ini tidak kucel aji, kutirun aji. Kalau pele begini misongkok nah. Baru apa Nabi bilang? Gitu aja kok repot.
Kalau Roma Irama lentongi. Hadirin, pada malam ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Judi. Karena judi dilarang oleh agama, maka saya ganti yang berjudul Adu Domba. Adu domba juga dilarang oleh agama, maka saya ganti yang berjudul Zina. Karena zina perbuatan binatang, maka saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Bu, kalau Nur Maulana baru begini-begini. Tidak kucel haji, kutirun haji. Punai raja kan nisim ibu, dari raja ditahu mi bagaimana gayana, jam kitiru. Cuman ini ji Ustadz Arifin Ilham susah kutiru suaranya, karena suaranya Ustadz Arifin Ilham serak-serak bahasa nampak turu, susah tirunya. Apa kata beliau? Adik-adik semua yang 10 dai 10 daiyah 20 orang, dosa kepada Allah gampang. Gampangnya bagaimana? Selama kita mau tobatun nasuha, Allah akan ampuni dosa kita. Contoh, malas sholat, ya Allah ampuni dosa aku kodong, tidak mau tinggalkan sholat, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi kalau dosa sesama manusia, ini berat. Karena harus kita dulu minta maaf, baru Allah akan ampuni dosa kita. Kalau tobat baru minta maafnya harus sampaikan apa yang pernah kita ucapkan. Jakin je Bu. Nalibani pakanai sakma tahu nampa makin je pala pupurang kana pampurangan aku pakanai ke sebagai sakma. Sakuluk mak dendang. Nanti ada timpak arang kok. Nah ini beratnya. Jadi jangan Bu, hati-hati puasa jaga, jangan kita kena penyakit piti kanak-kanai. Ya, itu. Katanya puasa tapi gosipnya masih jalan. Katanya puasa, balik-baliknya tak lewat-lewat. Najar ki anak na bohong-bohong, na balik-balik punya anak na. Mama kasih saya kau, ini contoh mama anak tak datang. Mama kasih saya kau uang tak kodon sisa. Nah bilang nak, jangankan sisa nak, limpus saja uangku tidak ada. Padahal ada jitu uangnya. Ini kan sudah bohong. Anggapannya na bilang bohong kan ku anakku jiku bohongi. Padahal ini bohong, tidak diterima buat pahalata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salahnya kalau sampaikan sama anak, ada jiwangku tapi tidak mau kasih ku dulu karena mau ku belanja. Kan mengerti janata. Masa kita mau dapat toba anak tak? Iya. Sampai najar mi anak bale-bale nak. Pun nani ki sampai patagi koperasi karena naikin tu main nagi pawanginan karena mak ku meri pasar ka. Neki mak neki patagi ke main mak nundi nak anak lampe bing ri pasar ka. Binton ji puing. Nak kana lama kira-kira baru pulang nak kana sore pina tak liwat-liwanan tu main pasar nak karun pernah motir. Kebetulan mama sembunyi dalam kamar, kamarnya tidak ada pintunya, hordennya tidak sampai di lantai, kelihatan di kaki. Dia bilang pergi betul ke mama di pasar, dia bilang pergi, dia bilang kasih tahu gini besok lusa kalau pergi di pasar mamamu suruh bawa ke kaki. Kacini kami bangkein Jadi jangan maki. Bu, bulan Ramadan jangan ki marah-marah, jangan ki suka marah-marah, atau kalau bisa jangan ki marah-marah. Kalau ada yang ngajak ki bertengkar ibu, kasih tahu ki saya lagi puasa. Tapi jangan tong ki sudah ki buka dicari ki yang ngajak ki bertengkar tadi, bilang mana itu yang tadi? Tia tong ki jaga nafsu kita. Sumpah palsu, jangan ki ibu ya, jangan ki sumpah palsu atas nama. Kalau atas nama Allah jangan ki sumpah palsu. Demi Allah saya tidak lihat padahal na cini ji. Atau nak kandala mital kak naung pun nak ngaleng. Jangan ki ibu ya. Yang keempat, yang kelima, memandang yang syahwat. Jangan sekali-kali memandang yang syahwat. Bisa lihat perempuan tapi jangan sampai nafsu birahi tak naik ibu. Makanya biasa kalau Ramadan saya minta pada ibu-ibu, mana tua ki ibu tetap jaga kodong. Jangan kena katua mak inami nabur nafsu siapa tahu. Iya. Terkhusus pada cewek-cewek jangan memamerkan aura. Kan biasa pun cewek-cewek kan naik riu tua deh marangi gayana. Kuana ngapan tuh nakama gayata kakamene. Karena kenapa begitu gayatan? Nah bilang kelihatan nggak nanti? Gue bilang kalau tidak mau kelihatan pakai kiro yang bagus-bagus kah? Pakai celana panjang. Nah bilang kan tidak keren. Gue bilang iya yang keren sekarang itu kalau tidak pakai celana orang. Baru keren. Jadi mau mabuk ya.
Mungkin ini saja yang sampai saya sampaikan. Jadi ini doa yang dianjurkan Rasulullah di akhir solat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah hatiku selalu ingat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah saya selalu mensyukuri nikmatmu. Ya Allah, jadikanlah ibadahku baik dan engkau terima. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, sekali lagi saya katakan, senjata bagi orang yang beriman adalah hanya doa. Azab tidak akan turun ke muka bumi kalau kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Pak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, karena kalau terutama karok-karokku Bu. Mungkin ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.